Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara sesi Aku Haus. Hari ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita juga diminta berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Itu yang Yesus minta kepada Suster Faustina untuk diteruskan kepada kita semua. Yaitu terutama untuk jiwa-jiwa yang perlu dimurnikan di purgatorium. Kalau kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, bisa baru meninggal, bisa sudah ada di purgatorium, atau juga dalam tanda kutip, dia juga belum bisa masuk ke dalam purgatorium. Ada di alam roh. Kalau salah satu pastor pernah bilang ke saya ya dalam suatu seminar. Karena tidak semua jiwa yang sudah meninggal siap untuk masuk ke kehidupan kekal di surga. Kalau kita nanti mati, ada A mati, ada B mati. Kita nggak bakalan, walaupun jam matinya sama, tapi proses untuk masuk ke dalam kehidupan kekal itu pasti berbeda-beda. Bagaimana iman kita, bagaimana kehidupan kita sehari-hari, hati, ketulusan, kesetiaan, semua itu pasti ada hitungannya. Sehingga di sini dikatakan bahwa enggak semua jiwa siap. Walaupun dia sudah meninggal, enggak semua jiwa siap untuk masuk ke dalam surga. Mereka masih harus melalui proses pemurnian. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat ya, di nomor 20, Yesus katakan mereka harus melunasi hutang-hutangku. Aku tidak menghendaki hal itu ya, tapi mereka harus mengalami hal tersebut. Nah, kalau kita baca ya dari Ibrani 12:29. Di sana dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, yang membakar semua yang tidak murni, supaya menjadi murni. Ya, saya nggak cerita lagi ya, udah berulang-ulang kita cerita tentang diary nomor 20, di mana Suster Faustina dibawa oleh malaikat pelindungnya ke suatu tempat, suatu situasi yang disebut purgatorium. Jadi, purgatorium itu ada. Yesus minta kepada Suster Faustina berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Contohnya misalnya dalam novena kerahiman ilahi hari ke-8. Kita mau bahas ya sama-sama nomor tersebut. Dari 1226. Hari ke-8, novena hari ke-8. Hari ini bawalah kepada aku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Jadi nomor satu permintaan Yesus adalah bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Dia nggak bisa leluasa ya, dipenjara, dikurung dalam purgatorium. Dan step yang kedua, benamkanlah mereka dalam lubuk rahimanku. Yesus meminta kita untuk melakukan hal tersebut. Bawalah, dan kedua, benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Jadi kita juga perlu ada proaktif, ada usaha dari kita, ada bantuan dari kita, ada support untuk membenamkan mereka dalam lautan kerahiman Tuhan. Perlu bantuan kita. Karena mereka udah gak bisa apa-apa. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Artinya di dalam purgatorium proses pemurnian ada sesuatu yang dibakar ya, ada panas untuk merubah, untuk memurnikan, untuk membentuk. Tapi karena Yesus yang Maha Rahim, Yesus mau kita membenamkan mereka dalam kerahimannya supaya mereka mengalami kesejukan di dalam kepanasan purgatorium tersebut. Semua jiwa itu kukasihi. Buat Yesus, semua jiwa itu kukasihi.
Bukan karena Yesus menghukum mereka, memurnikan mereka, artinya Yesus nggak sayang, tapi justru di sini Yesus memberikan satu konfirmasi bahwa semua jiwa itu kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Jadi buat kita semua, hidup di dunia ini perlu melakukan sesuatu untuk supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Bukan artinya kenal Yesus terus selesai. Setelah mati semua masuk surga. Ada proses. Pertanyaannya adalah apakah kita layak? Layak bukan masuk surga aja. Masuk purgatorium. Karena ada yang nggak siap, nggak layak. Dan di sini Yesus kasih tahu Suster Faustina, engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Dengan kita yang masih hidup, kita bisa berdoa, kita bisa mohon pada Tuhan, kita bisa berdoa silih, kita bisa memberikan perayaan Ekaristi pada mereka, kita bisa mati raga, bisa banyak hal ya, novena, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk meringankan mereka. Yesus katakan lebih lanjut kepada Suster Faustina, ambillah indulgensi dari kasanah gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Yesus tetap mewartakan, berusaha untuk supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan, dibantu, ditolong. Sehingga dikatakan, ambillah indulgensi dari kasanah gerejaku untuk mereka yang ada di purgatorium. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka pada keadilanku. Kalau saja engkau tahu. Karena walaupun Suster Faustina dibawa ke purgatorium oleh malaikat pelindung, tapi itu hanya terjadi sekejap aja. Hanya seketika aja bahwa Suster Faustina melihat penderitaan mereka, mereka yang kepanasan, mereka yang rindu karena putus hubungan dengan Tuhan, itu hanya sekejap. Sehingga di sini dikatakan, kalau engkau tahu ya, siksaan yang mereka derita. Kalau tahu, maka kita akan tak henti-hentinya terus-menerus berdoa untuk menolong mereka. Oleh sebab itu, kita perlu terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati supaya hutang mereka lunas. Nah, kita baca di 1227. Dalam peristiwa tersebut, Suster Faustina berdoa. Dalam doanya dikatakan seperti ini. Yesus, engkau menginginkan kerahiman. Aku membawa jiwa-jiwa di purgatorium ke dalam hatimu. Jiwa yang sangat engkau kasihi. Tapi harus melunasi hukumannya. Semoga darah dan air yang memancar dari hatimu memadamkan nyala api yang memurnikan itu. Jadi nyala api itu memang berguna untuk memurnikan mereka. Tapi dengan segala macam siksaan, penderitaan, dan kepanasan, doanya Suster Faustina semoga darah dan air yang memancar dari hati Yesus memadamkan nyala api tersebut. Supaya di tempat itu kuasa kerahiman dimuliakan. Dari panas purgatorium yang mengerikan, ya, otomatis ya kita bayangkan kita ada di satu ruangan yang panas. Pasti kita merasa gelisah, merasa sakit, merasa nggak enak. Dan akibatnya ya kita berteriak ya. Berteriak. Jadi dari panas purgatorium yang mengerikan, naiklah rintihan pada kerahimanmu. Dan dalam aliran darah bercampur air, mereka menerima penghiburan, kesegaran, dan kelegaan. Itu juga menjadi satu konfirmasi buat kita semua. Kalau kita berdoa pada Tuhan untuk jiwa-jiwa di purgatorium, maka doa kita diharapkan bisa membantu mereka supaya mereka mengalami kelegaan, mengalami
kesegaran, dan juga mengalami penghiburan. Kita perlu lakukan ini karena suatu hari juga kita mungkin ada di sana, di purgatorium, dan butuh bantuan doa dari mereka yang masih hidup. Lanjut ya, doanya Suster Faustina kepada Yesus, kemudian dia berdoa kepada Bapa. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan matamu kepada jiwa yang menderita di purgatorium. Berkat sengsara putramu yang pedih, dan demi semua kepahitan yang melanda jiwa Yesus, aku mohon padamu. Jadi waktu Suster Faustina berdoa kepada Allah Bapa juga, dia mengajukan, mempersembahkan penderitaannya Yesus putranya. Demi semua kepahitan yang melanda jiwa Yesus, aku mohon padamu, sudilah menyatakan kerahimanmu pada jiwa-jiwa yang sedang engkau pandang dengan matamu yang adil. Suster Faustina minta kepada Bapa supaya Bapa mau menyatakan kerahimannya kepada jiwa-jiwa yang dipandang oleh Bapa. Pandanglah mereka Bapa, tapi bukan langsung, tapi Suster Faustina katakan pandanglah mereka melalui luka-luka Yesus. Putramu terkasih. Jadi kalau saya ya contoh, saya melihat anak saya nakal, ya saya melihat dia nakal, ya. Tapi dikatakan pandanglah anakmu melalui luka-luka Yesus, melalui orang yang mengasihi anak saya tersebut, misalnya melalui kakek neneknya ya. Jadi jangan lihat kesalahan anak saya, tapi lihatnya melalui kakek neneknya yang menyayangi dia. Jadi jangan anak itu dihukum, jangan anak itu dibikin susah, dibikin sengsara. Dengan saya melihat betapa kakek neneknya mengasihi cucunya. Begitu pula dalam doanya Suster Faustina, Bapak pandanglah mereka, berilah mereka kerahiman, tapi engkau memandangnya tidak langsung, tapi melalui luka-luka Yesus, melalui luka tangannya Yesus, melalui luka hatinya Yesus, melalui luka kakinya Yesus. Jadi melihat dosa-dosanya kita semua melalui luka-luka Yesus, melalui pengorbanan Yesus, melalui penderitaan Yesus, karena Yesus mau menderita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di purgatorium tersebut. Karena kami sungguh percaya di sini tidak ada batas untuk kebaikan dan kemurahan hati. Dengan melihat melalui luka-luka Yesus, Yesus mau menderita untuk jiwa-jiwa tersebut. Harapannya Suster Faustina adalah Bapa mengalirkan kerahimannya. Jangan semata-mata melihat kesalahan daripada jiwa-jiwa tersebut. Tapi jiwa-jiwa tersebut adalah jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Yesus. Yesus mau menderita untuk mereka, Yesus mau mati untuk mereka. Dan selanjutnya pesan Yesus kepada Suster Faustina dan otomatis kepada kita semua ya. Kita lihat di 1738. Yesus katakan, sering-seringlah kamu masuklah sering-sering ke purgatorium sebab mereka membutuhkan engkau. Itu memang yang dikatakan oleh Yesus pada Suster Faustina. Masuklah sering-sering ke purgatorium karena dengan melihat jauh lebih bisa mempengaruhi keputusan kita daripada kita hanya mendengar. Misalnya, oh orang di purgatorium itu kepanasan. Nggak bisa ngebayangin kepanasannya seperti apa. Tapi dengan masuk ke purgatorium, melihat, kita betul-betul bisa lebih merasakan penderitaan mereka. Dengan harapan, kita jadi lebih sungguh-sungguh berdoa untuk mereka-mereka semua. Contoh ya, beberapa contoh dalam buku diary-nya Suster Faustina. Kita mungkin bisa lihat di nomor 21. Di nomor 21, kalau Bapak Ibu baca, ini ada banyak contohnya ya. Kalau bisa lihat, ini contoh-contoh tentang permintaan Yesus supaya kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal, jiwa-jiwa di purgatorium. Kalau di 21,
ada suster ya, dia sedang menghadapi sakratul maut, kata Suster Faustina ya. Tapi kemudian beberapa hari kemudian dia sudah meninggal dan dia minta supaya mempersembahkan misa untuk dia. Mempersembahkan misa. Jadi salah satu, kalau kita dengar juga di gereja, misa dipersembahkan untuk Bapak A yang meninggal 7 hari yang lalu. Misa dipersembahkan untuk Ibu B yang meninggal 40 hari yang lalu. Jadi mari kita persembahkan misa buat mereka-mereka yang sudah meninggal. Lanjut di 1382. 1382 itu cerita tentang Suster Faustina berdoa syafaat untuk seorang suster. Dikatakan di situ, ia masih menderita di purgatorium. Aku menggandakan doaku. Tapi karena besarnya semangat mendoakan suster-suster, dia jadi kacau ngitung harinya ya. Dia mau berdoanya 3 hari. Dia pikir sudah selesai, padahal baru 2 hari doa buat suster tersebut. Kemudian suster itu datang, suster itu bilang, kamu baru doa saya 2 hari, jadi masih kurang 1 hari ya. Jadi ini juga contoh jiwa yang di purgatorium didoakan oleh Suster Faustina, perlu waktu 3 hari, perlu kesungguhan. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, seketika itu juga aku menentukan wujud untuk mempersembahkan 1 hari penuh baginya, sebagaimana dibisikkan kepadaku oleh kasih akan sesama. Jadi dia sungguh-sungguh mau berdoa 1 hari penuh buat suster tersebut. Kita lihat lagi di 1185. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya. 1185, 1187 itu sambungannya. 1185 itu bicara juga berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa. Semua ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yesus minta kita lakukan sesuatu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Begitu pula di 1375. Oke, kalau kita mau lihat di 1185 ya. Petang itu salah seorang suster yang sudah meninggal datang kepadaku dan minta supaya puasa 1 hari. 1186, sejak pagi-pagi benar, hari berikutnya aku mempersembahkan segala sesuatu untuk intensinya. Pengalaman ini berlangsung hanya waktu singkat, tapi aku memahami seperti apa besarnya kerinduan jiwa-jiwa di purgatorium. 1187 juga lanjutan ya. Lanjutan daripada permohonan untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Kita lihat lagi di 1375. Saya harap Bapak Ibu baca ya. Karena kalau saya baca satu-satu, nggak selesai nanti waktunya. 1375. Ini cerita tentang aku, Suster Faustina, nggak bisa ikut ke pemakaman karena dia tugasnya jaga pintu. Tapi tugas itu tidak menghalangi aku untuk berdoa buat jiwa-jiwa. Ketika prosesi kembali dari tempat pemakaman ke kapel, jiwaku merasakan kehadiran banyak jiwa. Aku mengerti bahwa Allah sungguh adil. Setiap orang harus melunasi utangnya sampai sen terakhir. Jadi kalau kita juga sama ya, kita sering juga melayat orang yang meninggal. Atau juga kita pergi sampai ke proses pemakaman. Nah, pulangnya ternyata waktu suster-suster itu pulang, ada jiwa-jiwa yang ikut. Karena mereka butuh didoakan. Oleh sebab itu kita tidak hanya mendoakan yang meninggal, yang dimakamkan, tapi kita juga boleh berdoa buat jiwa-jiwa yang ada, yang butuh doa, supaya melalui doa-doa kita Tuhan melimpahkan, menurunkan kerahimannya untuk mereka. Lihat lagi di 1426. 1426. Suster Faustina katakan, ya Kristus, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Apapun yang kau kehendaki menimpa aku sebagai imbalan, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Karena
Aku menginginkan keselamatan jiwa-jiwa itu. Aku tidak memiliki sesuatu pun untuk diri sendiri, sebab aku telah memberikan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa itu. Jadi apa yang Suster Faustina punya, dia katakan, Yesus ambillah, aku persembahkan. Tapi barternya engkau berikan jiwa-jiwa kepada aku. Supaya jiwa-jiwa itu bisa diselamatkan. Jadi kita perlu berdoa buat jiwa-jiwa ya. Di 1426 tadi. Kita bisa baca lagi di 1723. 1723. Pada suatu malam, jiwa seorang perempuan muda datang padaku. Ia menyadarkan aku akan kehadirannya dan menunjukkan kepadaku bahwa ia membutuhkan doaku. Sejenak aku mendoakan dia. Tapi rohnya nggak pergi ya. Dia tetap ada di dekat Suster Faustina. Maka Suster Faustina bilang dalam hati, kalau engkau ini roh baik, tinggalkanlah aku dalam damai. Dan indulgensi-indulgensi yang kuperoleh besok pagi akan kuberikan padamu. Dan seketika itu juga roh itu meninggalkan kamarku. Dan aku menyadari bahwa ia sedang berada di purgatorium. Jadi dari cerita ini kita bisa tahu ya, kalau ada roh datang, belum tentu selalu roh yang baik, belum tentu roh yang minta bantuan. Sehingga Suster Faustina dalam hati bilang, kalau engkau roh baik, engkau pergi. Dan pergi, ternyata ini memang roh yang membutuhkan doa. Sehingga Suster Faustina bilang, besok indulgensi yang dia akan terima besok, semuanya buat si perempuan muda ini. Lanjut ya. Di 516. Kita lihat lagi di 516. Pada malam hari yang sama, ketika aku sudah pergi tidur, suatu jiwa datang padaku. Ia membangunkan aku dengan mengetuk-ngetuk laci meja dan minta kepadaku untuk mendoakannya. Ini saya juga pernah cerita ya. Kalau ada orang ketok-ketok pintu, atau yang pernah saya alami, jendela diketok-ketok di pagi hari jam 3, jam 4. Waktu saya buka nggak ada apa-apa. Atau pernah terjadi di kamar saya itu. Sekitar jam 2 pagi, ada orang ketok-ketok pintu. Itu jelas saya dengar pintu kamar ya diketok-ketok. Kemudian saya bangun, saya berpikir, siapa ya yang ketok-ketok malam-malam? Karena pada waktu itu saya hanya tinggal berdua dengan suami saya di rumah ya, nggak ada orang lain. Paling juga pembantu, tapi mau apa pembantu malam-malam ketok-ketok? Tapi karena ketoknya keras, maka saya buka pintu, nggak ada orang. Kemudian sepertinya Tuhan ingatin saya, berdoa. Ya saya berdoa, saya juga nggak tahu doa buat siapa ya, saya berdoa. Saya berdoa, dan ternyata keesokan harinya sekitar jam 8:30, pada waktu saya mau ikut perayaan Ekaristi ya, pas itu hari Minggu, saya dikasih tahu per telepon oleh teman saya bahwa ibunya meninggal. Ibunya pernah datang ke rumah saya 1-2 kali. Dan saya merasa bahwa kemungkinan dia yang datang, dia yang minta untuk didoakan. Jadi di sini dia ketok-ketok laci meja dan minta untuk didoakan. Aku ingin tahu siapa dia, tapi aku mengendalikan rasa ingin tahuku. Mati raga kecil ini ku padukan dengan doaku dan ku persembahkan bagi dia. Jadi memang kadang kita nggak tahu siapa yang harus kita doakan. Tapi kan ada keinginan pengen tahu ya siapa sih yang ketok-ketok, siapa sih yang minta didoakan ya. Tapi keinginan itu oleh Suster Faustina ditahan. Tidak dilanjutkan keingintahuan itu sebagai suatu mati raga kecil. Jadi kita pun perlu bisa belajar untuk tidak kepengen tahu segalanya. Pokoknya kalau ada sesuatu, berdoa. Doakan. Siapa? Kita nggak tahu. Doa pada Tuhan. Tuhan pasti tahu siapa yang dimaksud. Dan selanjutnya tadi dikasih tahu oleh Suster Faustina, kalau masih merasa ada, bukannya ketakutan, tapi doa dalam hati. Kalau engkau baik, engkau harus pergi. Kalau misalnya masih ada dalam tanda kutip, berarti itu bukan roh yang baik.
Pengalaman ini juga pernah saya alami ya. Saya sudah pernah cerita pada waktu saya menginap di salah satu hotel di luar pulau. Karena tugas pekerjaan, akhirnya saya harus pergi keluar pulau dan otomatis tinggal sendiri di hotel. Malam hari itu, tiba-tiba lampu hotel mati, lampu kamar mati ya. Saya juga kaget, tapi saya pikir nggak apa-apa, tunggu. Karena sebentar lagi pasti ada genset ya, namanya di hotel, nggak mungkin mati lampu. Memang nggak lama kemudian ada nyala ya, ada genset nyala, tapi bukan di kamar saya. Saya bisa tahu lampunya menyala karena di bawah pintu kamar itu kan selasar. Selasarnya saya melihat ada cahaya, berarti lampu udah nyala. Saya tunggu, kenapa kamar saya belum nyala ya? Saya tunggu, nggak nyala-nyala, saya mau keluar, mau cari, mau ke resepsionis, saya mau cari ya. Pada waktu saya mau sampai pintu, seperti ada yang menggerakkan, ada yang menyuruh ya, coba angkat itu kartu untuk kartu yang untuk masukin ke dalam di kamar kan biasanya sekarang pakai kartu ya. Coba kamu tekan kartu itu, dan pada waktu saya tekan kartu itu, ternyata kamarnya nyala. Kan aneh. Tadinya kartu itu memang posisinya menekan sehingga lampunya nyala, tapi kok sekarang lampunya nggak bisa nyala karena kartunya seperti terangkat. Tapi waktu saya sudah tekan lagi dan ternyata lampunya nyala. Ya sudah, saya nggak terlalu banyak pusing mengenai hal-hal seperti itu ya. Tapi kita tetap harus waspada, harus berdoa, harus dalam keadaan ya punya relasi yang terus baik sama Tuhan. Karena pernah satu kali saya juga di kamar hotel. Setiap saya mau tidur, saya berdoa. Saya berdoa koronka atau berdoa rosario, tapi saya tidak duduk. Saya berdoa sambil berjalan. Karena kamar itu bentuknya segi empat, otomatis saya ambil diagonal supaya agak panjang. Mengarah ke pintu masuk. Bolak-balik ya sampai berdoa. Lama-lama saya merasa nggak enak. Kalau saya jalan mendekati pintu, saya merasa nggak enak. Tapi saya lakukan terus, saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh takut. Saya malah makin mendekati, makin meneliti. Dan memang tidak ada apa-apa. Ya sudah, saya doa terus sampai saya mau pergi tidur. Tapi karena masih ada perasaan yang nggak enak, maka lampu kamar nggak saya matiin. Saya tetap nyala sampai besok pagi. Dan saya terus memegang rosario dalam tidur saya. Itulah pengalaman ya. Kita lanjut lagi tadi di 516. Tadi sudah ya di 516. Ada lagi permohonan doa itu di 519. Petang hari jiwa-jiwa datang dan meminta kepadaku untuk mendoakan mereka. Aku sungguh berdoa banyak sekali buat mereka. Pada petang hari itu ketika perarakan kembali dari makam, aku melihat suatu himpunan besar jiwa-jiwa berjalan bersama kami menuju kapel dan berdoa bersama kami. Di sini ceritanya mereka nggak mengganggu, mereka cuma ikut jalan, ikut masuk ke dalam kapel dan ikut berdoa bersama kami. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina ya. Kita lihat lagi di 594. 594. Suatu petang, seorang suster yang sudah meninggal, yang sebelumnya sudah mengunjungi aku beberapa kali menampakkan diri kepadaku. Ketika pertama kali aku melihatnya, ia sedang mengalami penderitaan yang berat. Kemudian secara berangsur-angsur penderitaan itu berkurang. Kali ini ia bercahaya dengan kebahagiaan dan ia memberitahukan kepadaku bahwa ia sudah berada di surga. Kemudian ia datang lebih dekat kepadaku, memelukku dengan mesra dan berkata, "Aku pergi sekarang." Karena sudah beres ya, sudah cerah. Aku memahami betapa eratnya ketiga tahap kehidupan jiwa itu saling berkaitan secara erat. Maksudku, kehidupan di bumi, di purgatorium, dan di surga, persekutuan para kudus. Kalau kita berdoa, aku percaya, sering ya disebut persekutuan para kudus. Jadi persekutuan para kudus adalah persekutuan antara kita yang hidup di dunia,
yang masih ada di purgatorium dan yang mereka sudah ada di surga. Lanjut di 1186. Kita lihat lagi ya di 1186. Sejak pagi-pagi benar, aku mempersembahkan segala sesuatu untuk intensinya. Dalam Misa Kudus, sekejap aku merasakan siksaan yang ia alami. Suster Faustina merasakan siksaan yang dialami. Aku merasakan suatu kelaparan yang luar biasa akan Allah sehingga rasanya aku akan mati karena kerinduan untuk bersatu dengan Dia. Pengalaman ini berlangsung hanya dalam waktu singkat. Tetapi aku memahami seperti apa besarnya kerinduan jiwa-jiwa di purgatorium. Mereka sangat merindukan relasinya dengan Allah. Maka kita yang masih hidup itu berbahagialah karena kita bisa setiap saat berelasi dengan Allah. Kalau sudah mati, sudah di purgatorium, udah nggak bisa lagi berelasi dengan Tuhan. Dan itu penderitaan yang paling berat yang mereka rasakan. Lanjut di 748. 2 November, biasanya misa arwah ya. Pada petang hari sesudah ibadat sore, aku pergi ke pemakaman. Aku berdoa selama beberapa waktu dan ketika itu aku melihat salah seorang suster kami berkata kepadaku, kami ada di kapel. Aku mengerti bahwa aku harus pergi ke kapel dan berdoa serta memperoleh indulgensi di sana. Hari berikutnya dalam Misa Kudus, aku melihat 3 merpati putih terbang dari altar menuju surga. Melihat 3 merpati putih terbang dari altar menuju surga. Aku tahu bahwa tidak hanya 3 jiwa yang telah pergi ke surga, tetapi juga banyak yang lain yang telah meninggal di luar lingkungan biara kami. Sungguh baik dan maha rahimlah Tuhan. Jadi, Suster Faustina bisa melihat dan diberikan tanda-tanda oleh Tuhan. Dia berdoa, dari altar dia melihat ada 3 burung merpati menuju surga. Di 412. Kita lihat ya. Ini penglihatan, suatu penglihatan jiwa yang menjalani hukuman di purgatorium. Dikatakan oleh Suster Faustina, tidak seorang pun ada dalam kapel. Maka aku bangkit, mengambil puing-puing pot bunga, menata kembali bunga itu dalam pot dan berusaha menyelesaikannya sebelum seorang pun masuk kapel. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca cerita sebelumnya, itu pot bunga tiba-tiba jatuh, padahal nggak ada orang. Tapi Suster Faustina segera membereskannya supaya nggak ada orang yang tahu ya. Tapi aku tidak berhasil sebab Mother Superior langsung masuk bersama Suster Koster dan beberapa suster lain. Mother Superior heran bahwa aku telah menyentuh sesuatu di altar dan dengan demikian menyebabkan pot bunga itu jatuh. Pasti ya, kalau hanya ada Suster Faustina di kapel, terus tiba-tiba ada pot jatuh, ya pasti kesenggol oleh Suster Faustina. Nggak mungkin oleh orang lain karena nggak ada orang lain di sana. Suster Koster menunjukkan ketidaksenangannya dan aku tidak berusaha menjelaskan ataupun mencari dalih. Ayo kita belajar dari Suster Faustina. Jangan membela diri, jangan cari dalih, jangan bilang, saya nggak tahu, itu jatuh sendiri, saya jauh, saya nggak di altar, saya ada di belakang. Suster Faustina diam. Tetapi menjelang petang hari, aku merasa kehabisan tenaga dan tidak dapat melaksanakan jam kudus. Maka aku minta kepada Mother Superior untuk mengizinkan aku pergi tidur lebih awal. Begitu membaringkan diri, aku langsung tertidur. Tetapi pada pukul 11, setan menggoyang-goyang tempat tidurku. Aku langsung bangun dan mulai berdoa dengan tenang kepada malaikat pelindungku. Kemudian, aku melihat jiwa-jiwa yang menjalani hukuman di purgatorium. Mereka tampak laksana bayang-bayang dan di antara mereka aku melihat begitu banyak setan. Jiwa-jiwa di purgatorium mengalami siksaan, mengalami kepanasan, tapi di antara mereka Suster Faustina melihat banyak setan. Satu dari setan-setan ini berusaha mengganggu aku.
Dengan mengambil wujud seekor kucing, ia terus menjatuhkan dirinya di tempat tidurku dan di kakiku, dan ia sangat berat. Rasanya seperti 1 ton beratnya. Selama ini aku terus berdoa rosario. Menjelang fajar, makhluk-makhluk itu lenyap dan aku dapat tidur sejenak. Ketika aku memasuki kapel pada pagi hari, aku mendengar suatu suara dalam jiwaku. Engkau berpadu dengan aku, jangan takut akan apapun. Tetapi ketahuilah anakku, setan membencimu. Ia membenci setiap jiwa. Tetapi ia dibakar oleh suatu kebencian istimewa terhadapmu, sebab engkau telah merenggut banyak jiwa dari kekuasaannya. Jadi setan itu ada. Setan itu menggoda. Selalu mengawasi kita. Pada saat kita lemah, dia menyerang. Nah, begitu pula dalam hidup berkeluarga. Anggota keluarga ini harus kompak, harus sama imannya. Jangan kita sendiri yang tinggi, yang lain lemah. Otomatis setan akan nyerang yang lain. Sehingga bisa terjadi keributan, perdebatan, dan banyak hal. Dan kalau dengar cerita dari Suster Faustina tadi, Suster Faustina bilang pot itu jatuh sendiri. Pasti ada setan yang gak suka. Oleh sebab itu, kalau kita dalam rumah tangga kita mengalami sesuatu, jangan langsung menyalahkan orang. Jangan langsung menuduh orang. Karena seperti yang Suster Faustina alami, pot itu tiba-tiba jatuh. Tapi dia nggak bela diri, dia diam. Setan nggak suka. Maka dia malamnya mencoba menggoyang-goyang ranjangnya Suster Faustina. Dia tetap berdoa. Itulah pengalaman yang dialami oleh Suster Faustina. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Dan di situ, melalui peristiwa itu, Suster Faustina bisa melihat betapa jiwa-jiwa itu di purgatorium itu mengalami penderitaan, dan di antara mereka ada setan yang terus menggoda, yang terus menggerogoti ya. Maka kita harus semakin lagi rajin berdoa buat mereka. Terakhir kita mau baca di 971. Supaya Bapak Ibu juga nggak kebanyakan baca ya. 971, kunjungan dari seorang suster. Terjadi 19 Februari 1937. Kontak dengan orang yang menghadapi ajal. Mereka minta doa kepada aku dan aku dapat berdoa karena Tuhan memberikan kepadaku roh doa yang luar biasa. Minta pada Tuhan untuk memberikan pada kita roh doa. Aku terus-menerus bersatu dengan dia dan aku sadar sepenuhnya bahwa aku hidup untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerahiman-Mu, oh Tuhan. Suster Faustina sadar dia berdoa, dia hidup untuk berdoa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam hal ini tidak ada pengorbanan yang tidak ada artinya. Semua yang kita alami tidak sia-sia. Ada gunanya, ada maksudnya, ada nilainya. Itu yang saya mau diskusi atau mau cerita ke teman-teman hari ini. Untuk minggu depan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk lebih mendalami tentang misteri dari penderitaan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.